Nyesal lepas Pascal Struijk, KNVB salahkan Van Gaal, The New Van Dijk janji ke timnas Indonesia, legenda Inggris setuju. Pascal Struijk akhirnya buka suara mengungkapkan kekesalannya setelah dikantung oleh timnas Belanda dan berniat ikut Patrick Kluivert membela timnas Indonesia. Pascal Struijk merupakan kapten dari Leeds United dan punya pengalaman bermain di Premier League, dan kemungkinan besar akan dinaturalisasi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya Pascal Struijk menunggu panggilan untuk memperkuat Belanda namun belum juga datang, kendati ia mempunyai opsi untuk membela Belgia sebagai tempat kelahirannya. Ia tetap teguh pada pendirian membela Belanda, meskipun bisa membela timnas Belgia kapanpun dirinya mau. Pascal Struijk pernah mendapat telepon dari manajer tim Belanda saat itu, Fernando Arrabal. Dalam percakapan itu Arrabal hanya menanyakan kondisi fisiknya dan situasinya dengan Belgia. Pascal Struijk sendiri merasa obrolan itu sekedar basa-basi karena tidak ada kelanjutan, bahkan tidak pernah berbicara langsung dengan pelatih Louis van Gaal. Selain itu, ia juga tidak diberitahu soal posisi apa yang direncanakan untuknya di timnas Belanda. Pemain berusia 28 tahun itu sebetulnya sudah sempat membela Belanda di timnas kelompok umur, tapi ia hanya dimainkan 2 kali. Pascal Struijk sendiri memiliki darah keturunan Indonesia. Saat PSSI gencar menaturalisasi pemain keturunan namanya diharapkan bisa menjadi salah satu targetnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Usai keterangannya menolak Belgia, ia kemudian membuka pintu untuk timnas Indonesia. Bek tengah Leeds United itu secara tegas menolak memperkuat timnas Belgia, dan hingga kini belum juga dilirik oleh timnas Belanda. Situasi ini membuka peluang emas bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan celah dan memboyongnya ke skuad Garuda. Pascal Struijk yang lahir di Belgia itu memiliki latar belakang multinasional, dan ia memenuhi syarat membela 3 tim nasional sekaligus Belgia, Belanda, dan Indonesia. Namun sejak awal karirnya ia sudah menyatakan ketegasan untuk hanya memilih Belanda bukan Belgia. Bahkan jika nantinya ia tak masuk dalam pilihan akhir, dirinya merasa keputusan ini penting untuk menjaga keadilan baik bagi Belanda maupun Belgia. Kini pilihannya sudah jelas dan tidak akan berubah lagi. Pernyataan itu sempat menutup peluang negara lain termasuk Indonesia untuk merekrutnya. Namun waktu dan situasi tampaknya mulai mengubah dinamika. Dalam wawancara bersama Leeds United, ia mengaku bahwa dirinya punya darah Indonesia dan mulai menyadari perhatian dari tanah leluhur. Entah bagaimana mereka tahu saya berdarah Indonesia, kadang saya merasa seperti orang Indonesia, kadang tidak. Saya punya hubungan melalui kakek nenek saya dari Hindia Belanda, kata Pascal Struijk. Salah satu hal yang memperkuat kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk adalah latar belakang keluarganya. Sang kakek dari pihak ibu Peter W. Muller berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sesuai regulasi FIFA, pemain yang memiliki garis keturunan langsung dari negara tertentu bisa memperkuat timnas negara tersebut. Fakta ini menjadi modal besar bagi PSSI yang kini giat mencari pemain diaspora berkualitas untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Pendekatan terhadap Pascal Struijk tampaknya sudah dimulai secara langsung. Pelatih Patrick Kluivert yang kedapatan menghadiri pertandingan antara Leeds United dan Oxford United. Dalam momen itu Patrick Kluivert terlihat duduk berdampingan dengan Pascal Struijk di tribun. Jika hal ini terrealisasi, Pascal Struijk akan mencetak sejarah sebagai pemain pertama dalam skuad Garuda yang pernah berkarir di Premier League. Kehadirannya akan menjadi suntikan kekuatan baru di lini belakang timnas Indonesia. Siapa tahu keputusan yang dulu sempat ia tolak bisa menjadi jalan baru yang justru lebih bermakna membela tanah leluhurnya yang selama ini hanya ia kenal dari cerita keluarganya. Dan hal tersebut membuat gerak cepat langsung dari PSSI. Sementara media asal Vietnam yakni Soha menyoroti rencana PSSI yang akan melakukan naturalisasi terhadap salah satu pemain dari Liga Inggris yang menyebutkan bahwa pemain yang dimaksudkan adalah Pascal Struijk.
Ada wartawan yang memergoki Pascal Struijk duduk di sudut yang sama dengan Patrick Kluivert dan timnya saat berada di dalam stadion. Hal ini semakin menguatkan asumsi bahwa Pascal Struijk tengah menjalin komunikasi dengan Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia. Jadi tak heran banyak media termasuk Soha memberitakan bahwa Pascal Struijk kemungkinan besar akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Rumor PSSI yang disebut akan menaturalisasi Pascal Struijk dan membela timnas Indonesia memang menghebohkan banyak pihak. Pasalnya jika hal ini terwujud maka komposisi pemain belakang di skuad Garuda dipastikan akan bertambah. Sebelumnya sektor belakang timnas Indonesia memang menjadi salah satu posisi yang paling banyak menumpuk pemain keturunan atau naturalisasi, dan tidak cuma itu kualitas pemain berusia 25 tahun itu juga diakui pelatih asal Inggris dengan mendukung ini semakin memperkuat dengan alasan untuk memperkuat skuad Garuda. Rumor naturalisasi Pascal Struijk berawal saat Leeds United mampu promosi ke Premier League musim depan, dan sosoknya sebenarnya sudah menarik perhatian publik Inggris sejak ia pindah ke Leeds United pada 2018. Bahkan legenda Inggris dan Newcastle United, Alan Shearer pernah memberikan pujian sekaligus makian kepada bek 25 tahun ini. Ia memuji Struijk sebagai bek yang memiliki tinggi badan dan fisik mumpuni, bahkan ia juga membandingkan pemain keturunan Indonesia itu seperti Liverpool Virgil van Dijk. Dari sinilah awal mula Pascal Struijk mendapat julukan The New Van Dijk. Nama Jose Mourinho menjadi salah satu kandidat kuat untuk jadi pelatih Leeds United di musim depan. Dan jika benar tentu akan sangat menarik dengan masa depan Pascal Struijk di Leeds United. Apalagi Daniel Farke menganggapnya sebagai sosok pemimpin di dalam dan luar lapangan. Peluang membela timnas Indonesia memang masih cukup terbuka lebar bagi Pascal Struijk, dan hingga saat ini dirinya belum dipanggil masuk ke dalam skuad inti timnas Belanda. Namun di sisi lain jika Pascal Struijk nanti hadir di skuad timnas Indonesia tentunya hal ini akan membuat dua kapten timnas Indonesia bisa terancam posisinya, yakni Jordi Ahmad yang sempat menjadi kapten timnas Indonesia di 2023 hingga 2024, yang kini mulai tersisih karena usianya yang sudah 33 tahun. Jika Pascal Struijk resmi dinaturalisasi posisinya di skuad inti makin terancam bahkan bisa menjadi pesaing bagi kapten saat ini, Jai Itzes. Pascal Struijk bisa dianggap menjadi rival yang sepadan bagi Jai Itzes di timnas Indonesia, dan salah satu alasan kuat adalah ia bermain di Liga Inggris yang dianggap merupakan liga terbaik di dunia saat ini. Di satu sisi Jai Itzes yang harus tertatih-tatih menyelamatkan Venezia dari zona degradasi Serie A musim 2024 hingga 2025, dan kali ini memang memiliki performa yang sangat baik. Namun anggapan Liga Italia masih berada satu level dibandingkan Liga Inggris memang membuktikan bahwa peluang Pascal Struijk menggeser Jai Itzes di skuad utama timnas Indonesia masih bisa saja terjadi. Keduanya juga punya gaya bermain yang mirip di sektor pertahanan, sama-sama berpostur 190 cm dan pernah jadi kapten di klub masing-masing. Ini membuat mereka bisa jadi rival kuat untuk posisi bek tengah khususnya sebagai defender.